Ya. Ketika kita sedang sholat ba'da zuhur, kemudian orang kita berjamaah sholat fardu zuhur, artinya kita imam menjadikan imam, niat kita adalah sholat sunat, sementara yang di belakang kita sholat fardu zuhur. Bagaimana sikap kita Ustaz sebagai imam dari Ustaz? Misalnya kita sholat ba'diyah nih, di tengah-tengah sholat Allahu Akbar, tiba-tiba orang datang nempuk bahu kita, ya kan? Sikap kita cemana ini, ya kan? Kan ini sholat sunnah, mau kita batalkan ngasih tahu, saya sholat sunnah bang, ya kan? Atau sholatnya kita lanjutkan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sah, kita lanjutkan, cuman khilaful aula, bertentangan dengan yang terbaik. Jadi orang sholat fardu boleh bermakmum dengan orang sholat sunnah. Tapi kalau Imam Hanafi nggak boleh, nggak sah. Kalau Imam Abu Hanifah, lah Imam Syafi'i punya dalil, Imam Abu Hanifah punya dalil. Dalil Imam Abu Hanifah itu umum. Nabi bersabda, innama ju'ilal imam yu'tama bihi. Imam dijadikan untuk kalian supaya diikuti. Berarti makmum wajib mengikuti imam dalam hal gerakan dan niat, kata Imam Hanafi. Kalau imamnya sholat zuhur, ya makmumnya zuhur. Kalau imamnya sholat fardu, ya makmumnya fardu. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Masa imamnya sunnah awak fardu? Berarti kan kita nggak ikut imam dalam hal niat, batal. Kata Imam Hanafi macam itu. Ini kan hadisnya umum. Lah Imam Syafi'i mengatakan betul itu hadisnya kan umum. Cuman ada hadis yang mengkhususkan, mengeluarkan ini dari keumuman. Yang wajib diikuti itu cuman gerakannya, bukan niatnya. Niatnya nggak wajib ikut. Yang wajib diikuti cuman apa? Gerakannya. Alasannya Pak Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal itu dilantik oleh Rasulullah jadi imam masjid. Sedangkan beliau tinggal di Madinah, merasa rugi kalau nggak sholat di Masjid Nabawi bersama Rasulullah. Bayangkan kalau kita tinggal di Madinah, ada Rasulullah, jangankan Rasulullah, ulama-ulama top dunia di situ. Masa awak sholat di masjid lain? Ya mau nggak mau siap jadi imam. Cuman beliau ini selalu sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Rasulullah. Selepas sholat cabut, langsung balik jadi imam di masjidnya sendiri. Misalnya sholat di sini, kita sholat di Masjid Agung, habis Masjid Agung lari ke Al Hidayah, imam jadi imam. Ini kebiasaan Mu'adz bin Jabal. Maka Imam Syafi'i menanggapi begini, ini apa yang dikerjakan oleh Mu'adz bin Jabal mestilah diketahui Rasulullah. Nggak mungkin Nabi nggak tahu, karena hal itu bukan terjadi sekali, tapi selalu. Perbuatan yang selalu dikerjakan mesti Rasulullah tahu. Yang pertama. Kemudian sholatnya Mu'adz bin Jabal nggak mungkin dua-duanya fardu. Mana mungkin habis sholat isya lagi? Mana mungkin sholat isya fardu? Karena yang Allah fardukan untuk kita sholat isya satu hari satu kali, maghrib ya satu hari satu kali. Misalnya kita sholat maghrib di sini, kemudian di Masjid Agung sholat maghrib lagi. Sholat maghrib di Masjid Agung itu hukumnya jatuhnya sunnah, walaupun niatnya fardu. Kita niatkan fardu, tapi hukumnya sunnah, nggak kita kerjakan pun nggak apa-apa. Orang udah sholat kan gitu. Maka sholatnya Mu'adz bin Jabal salah satunya mesti sunnah, nggak mungkin dua-duanya fardu. Berarti ini sudah cukup jadi bukti bahwasanya orang sholat sunnah boleh bermakmum di belakang orang sholat fardu atau sebaliknya. Kira-kira Mu'adz bin Jabal itu niat sholat fardunya di Masjid Nabawi atau di masjidnya? Kan nggak ketahuan, orang nggak diriwayatkan. Tapi kemungkinan besar mesti sholat yang di belakang Nabi.
Karena itu sholat yang pertama, sholat isya. Pasti diniatkan sholat isya fardu. Setelah sholat isya, nggak mungkin sholat fardu lagi. Nah, berarti beliau mengerjakan sholat sunnah, sedangkan makmumnya sholat fardu. Nah ini kan, ini dalilnya ini kata Imam Syafi'i. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Tapi hukumnya khilaful aula, bertentangan dengan yang utama. Yang utama ya kita sama dengan imam. Imamnya fardu baru kita sholat fardu. Kalau imamnya sholat ba'diyah, sebaiknya jangan bermakmum dengannya. Itu namanya khilaful aula, bukan makruh ya, khilaful aula.